Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Nasrullahil Akbar, Prodi PAI, kelas 5A. Pada penjelasan hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman buku yang berjudul Hakikat Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, memahami fondasi interaksi manusia dan peradaban. Yang pertama, di sini ada manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang pertama ada integrasi ilmu. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah integrasi yang mengkaji masalah sosial dan budaya serta peran manusia sebagai subjek masalah tersebut. Ini memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas kehidupan. Maksudnya di sini tentang integritas ilmu adalah prinsip yang menjaga kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab dalam mencari atau menyebarkan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ini adalah fondasi moral agar ilmu tidak hanya benar secara logika, tetapi juga benar secara etika. Yang kedua ada tujuan utama, wawasan, dan empati. Tujuan utama individu sebagai dan makhluk sosial adalah memperluas wawasan dan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan sosial budaya. Ini juga bertujuan mengembangkan sikap, empati, serta kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Maksudnya tujuan utama wawasan dan empati tersebut yakni tujuan utama yang pertama wawasan dan empati tersebut adalah kejujuran dalam belajar dan meneliti, 2. Objektivitas, 3. Tanggung jawab moral. Dan selanjutnya ada evolusi konsep dari humanitis ke individu dan makhluk sosial atau ISBD. Menggantikan istilah basic humanitis dengan penekanan pada manusia sebagai makhluk berbudaya dan beradab. Ini menandakan pergeseran fokus ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang akar budaya manusia. Jadi evolusi konsep di sini yakni mengganti basic humanitis dan bertekankan kepada manusia sebagai makhluk yang budaya dan beradab. Manfaat dari evolusi konsep tersebut adalah memfokuskan manusia sebagai makhluk berbudaya dan beradab yang fokus ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang akar budaya manusia. Selanjutnya di sini ada nilai, norma, dan moralitas dalam perspektif sosial Islam. Nilai, norma, dan perspektif sosial Islam tersebut adalah wawasan bertujuan untuk memperluas cara pandang sebagai seseorang dapat memahami dunia secara bijak.
Nilai dalam Islam adalah prinsip dasar yang dijadikan ukuran baik, buruk, dan benar. Nilai-nilai ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ajaran para ulama, yakni yang pertama ada tauhid, amanah, adil, ihsan, kejujuran, tolong-menolong, dan kesopanan. Ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat muslim yang beradab, atau bisa disebut khair ummah. Norma tersebut adalah aturan, yakni aturan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai Islam. Norma dalam Islam bersifat mengikat, tetapi juga membawa kedamaian dan keteraturan sosial. Bentuk norma sosial dalam Islam, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma akhlak, yang ketiga ada norma muamalah, yang keempat ada norma kemasyarakatan. Dan berikutnya ada moralitas dalam perspektif sosial Islam. Moralitas ya ini akhlak. Akhlak ini wujud nyata nilai dan norma dalam perilaku individu sehari-hari. Moralitas bukan hanya aturan tetapi karakter yang tertanam. Dasar-dasar moralitas Islam adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtihad ulama. Apa tujuan moralitas Islam tersebut? Tujuan moralitas Islam tersebut yakni membentuk pribadi berakhlak mulia, menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, mencegah kerusakan, menjaga 5 mengasihi syariah, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Contoh moralitas Islam dalam perilaku sehari-hari adalah berkata baik, menepati janji, adil dalam keputusan, membantu yang membutuhkan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada keragaman sosial budaya. Yang pertama ada unsur kebudayaan. Yang pertama ada di sini bahasa sebagai alat komunikasi utama. Bahasa ini sangat penting dalam unsur kebudayaan. Karena kenapa? Karena bahasa ini adalah alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang terus-menerus digunakan oleh manusia dari zaman ke zaman. 2. Sistem pengetahuan yang diwariskan. Dan 3. Ada organisasi sosial untuk tatanan masyarakat. Yang keempat ada teknologi sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang kelima mata pencairan sebagai sumber kehidupan. Yang keenam sistem religi sebagai pedoman spiritual. Kesenian sebagai ekspresi estetika. Unsur kebudayaan tersebut merupakan unsur dari keragaman sosial budaya. Unsur tersebut sangat penting diterapkan dan terus dibudayakan supaya unsur tersebut tidak hilang begitu saja. Yang kedua ada wujud kebudayaan. Yang pertama di sini ada gagasan atau ideal, konsep dan nilai abstrak. Wujud kebudayaan yakni sesuatu yang berada dalam pikiran manusia, seperti nilai, norma, aturan, kepercayaan, dan pola pikir. Yang kedua, aktivitas sosial, sistem sosial, interaksi, dan perilaku. Seperti contoh, sopan santun, tidak bertengkar sesama budaya ataupun agama. Yang ketiga, ada artefak atau benda fisik, yaitu semua benda konkret yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas budaya. Contoh wujud kebudayaan sebagai artefak tersebut yakni ada rumah adat, senjata tradisional,
alat musik tradisional, ada candi, patung, pati, dan juga gerabah. Kebudayaan adalah hasil belajar yang membentuk identitas dan interaksi sosial manusia, menciptakan masyarakat yang kaya akan tradisi dan inovasi. Selanjutnya ada keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik dalam cara hidup, adat, nilai, bahasa, ataupun agama. Keragaman ini terjadi karena setiap kelompok masyarakat memiliki lingkungan, sejarah, dan kebiasaan yang berbeda. Resolusi konflik dalam perspektif Islam. Di sini yang pertama ada kompleksitas manusia. Kompleksitas manusia yakni membekali kita memahami kompleksitas manusia dan masyarakat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang kedua ada adaptasi dan komunikasi. Dengan adaptasi dan komunikasi, kita dapat beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Fondasi berbudaya. Jadikan ilmu sosial budaya dasar sebagai fondasi untuk menjadi manusia yang berbudaya, beretika, dan berwawasan luas. Resolusi konflik dalam perspektif Islam tersebut sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Upaya menyelesaikan perselisihan dengan cara pengertian resolusi konflik ini yakni bisa diajarkan Al-Quran dan sunnahnya, yaitu melalui keadilan, perdamaian, musyawarah, dan pengendalian diri. Tujuannya apa diadakan resolusi konflik dalam perspektif Islam tersebut? Tujuannya bukan hanya menghentikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan agar tercipta kedamaian yang berkelanjutan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.